pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andi Nurrahmi Rabiul dapat kembali menjumpai Anda. Dalam Unhas Daily, dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Kuliah tamu Medicine Hashtag Study in Hospital and Health Center oleh Dr. Nurolaini Haji Muhkifli, dosen senior University Brunei Darussalam. Kuliah tamu yang berlangsung Senin 4 Desember 2023 bertempat di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Dengan mendatangkan tamu dari University Brunei Darussalam, Deka Dr. Nurolaini PJ Haji Muhkifli Kifli merupakan wakil dekan sejak tahun 2013-2014 dan dosen senior di Institut Ilmu Kesehatan PAPS RSB University Brunei Darussalam. Pada kuliah tamu ini mengangkat tema Medicine Wastage Study in Hospital and Health Center yang dihadiri mahasiswa Fakultas Farmasi. Materi yang disampaikannya bersifat penting dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin guna menambah wawasan calon farmasis. Okay, so the topic that was selected for me was, I think, based on a new topic, which is pharmacy education, which are essential for the students as well as lecturers at this faculty. And I hope that the student are able to understand my lecture because it's conducted in English, and I hope that they enjoyed the presentation that I will be giving. So this morning I was giving a presentation on pharmacy education, and later again this afternoon and for tomorrow as well. Dalam wawancara, Deka Dr. Nurolaini PJ Haji Muhkifli Kifli mengungkapkan mengenai meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap topik yang diajarkan. Dalam rangka peningkatan kerjasama akademik, Universitas Terbuka melakukan kunjungan ke Universitas Hasanuddin pada 4 Desember 2023. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kunjungan yang dilakukan oleh Universitas Terbuka ke Universitas Hasanuddin merupakan kunjungan yang bertujuan untuk melakukan diskusi, berbagi pengalaman dalam rangka peningkatan kerjasama, baik di bidang penelitian, publikasi, reputasi akademik, dan isu strategis lainnya. Dalam diskusi yang dilakukan, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, juga turut berbagi pengalaman bersama Rektor Universitas Terbuka. Begitu pula dengan Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat Engus, PhD, yang juga turut berbagi pengalaman bersama Rektor Unhas. Kerjasama ini dilakukan dengan penandatanganan MOU oleh pihak Universitas Terbuka dan Universitas Hasanuddin. Nah, tadi Pak Rektor juga bertemu, Pak Rektor Unhas, Prof. JJ dengan Rektor Universitas Terbuka itu sudah bertemu dan kita banyak berdiskusi tentang kemungkinan adanya pertukaran sumber daya manusia, pertukaran katakanlah mungkin ide-ide, ya, kemudian juga sistem-sistem pembelajaran dan lain sebagainya. Intinya kita berharap bahwa Unhas ini sangat besar. Kemudian Unhas juga mempunyai visi dan misi untuk kemudian menjadi universitas global. Nah, sehingga kerjasama dengan berbagai macam pihak tentu akan membantu Unhas untuk bisa dengan cepat, ya, dengan sumber daya yang ada itu bisa meraih target-targetnya itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Profesor Adi Maulana menyampaikan bahwa dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, semoga bisa menjadikan Unhas lebih besar lagi. Luar biasa, ya, kesan saya Unhas memang merupakan perguruan tinggi terdepan di kawasan Indonesia bagian timur dan sudah berkontribusi sangat panjang dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Dan saya sekarang melihat dari dekat bagaimana Bapak Rektor bersama para pejabat penting lainnya di Unhas barusan menyampaikan beberapa informasi yang sangat penting terkait dengan bidang-bidang program-program pendidikan yang ditawarkan kepada masyarakat di sini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan penting untuk bekerjasama dengan kami dari pihak UT yang secara operasional memang berbeda dibandingkan dengan Unhas.
UT yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh, mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan UNHAS yang dilengkapi dengan konten-konten expert para guru besar yang sangat mapan di berbagai bidang. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa tumbuh dan berkembang bersama dalam rangka meningkatkan APK pendidikan tinggi, di mana APK pendidikan kita masih sangat rendah, di bawah 35%, dan saya kira ini telah menjadi program pemerintah untuk meningkatkan APK kita sampai dengan 40% di tahun 2025. Nah, oleh karena itu harus ada cara terobosan baru yang ditempuh oleh kita, termasuk kerjasama antara UT dan UNHAS. Misalnya konten expertnya ada di sini, tapi nanti learning delivery-nya dibantu oleh Universitas Terbuka agar nanti gaung ini coverage layanan dari UNHAS bisa menyampai ke wilayah-wilayah lain, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga masuk ke misalnya ke Sorong, Jayapura, dan seterusnya. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama, dilanjutkan penyerahan cenderamata dari Universitas Hasanuddin ke Universitas Terbuka. Begitupun sebaliknya, Universitas Terbuka juga melakukan penyerahan cenderamata ke Universitas Hasanuddin. Andrea Ririn Karina, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Kantor Urusan Internasional mengadakan kegiatan Homecoming Alumni. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Homecoming Alumni merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4 Desember 2023 di Ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Homecoming Alumni kali ini menghadirkan Dr. Raja Eka Marudin sebagai pembicara yang merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dr. Raja Eka Marudin membahas terkait ilmu dan pengalaman apa saja yang didapatkannya selama belajar ilmu kedokteran di Universitas Hasanuddin. Sesi pemaparan materi berjalan dengan cukup interaktif yang juga disertai dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta kegiatan. Jadi ini Homecoming Alumni memang sudah kami jadwalkan jauh-jauh hari semenjak awal tahun 2023. Harapannya program baru ini yang memang kami canangkan sudah sejak jauh hari ini dapat memberikan kesempatan kepada para alumni luar negeri. Jadi mungkin yang sudah biasa itu adalah alumni dalam negeri ya, keep contact dengan alma maternya. Nah, yang mungkin belum sering atau belum lazim itu adalah alumni UNHAS dari luar negeri kembali kontak dengan alma maternya yaitu UNHAS. Jadi selain untuk bahwa bisa mengeratkan ikatan dengan alumni antara UNHAS dengan alumni internasionalnya, juga untuk para peserta yang terdiri dari mahasiswa asing dan mahasiswa lokal, terus untuk mahasiswa asing, sehingga ini bisa menjadi semacam bukti bahwa mahasiswa asing sebelum mereka itu ternyata bisa dengan sukses menyelesaikan pendidikan di UNHAS, kemudian bisa sukses berkarir di negara masing-masing, sehingga memang kualitas UNHAS tidak perlu diragukan lagi, karena bahkan bisa didengar langsung sendiri dari sharing session dari para pembicara. Nah, ini kami harapkan bisa menjadi acara tahunan, di mana karena semakin lama semakin banyak alumni UNHAS dari luar negeri, sehingga kedepannya bisa lebih banyak lagi yang kami undang untuk berbicara tentang bagaimana suka dukanya kuliah di UNHAS sebagai mahasiswa asing, serta apa dampak dari belajar di UNHAS terhadap kemajuan karir mereka saat ini. Dr. Andi Masyita Irwan Escape NS Man PhD berharap kedepannya dapat mengundang lebih banyak alumni untuk berbicara tentang suka dan duka kuliah di UNHAS sebagai mahasiswa asing, serta apa dampak belajar di UNHAS terhadap karir mereka. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan UNHAS Daily hanya di UNHAS TV. Saya Andi Nurrahmi Rabiul beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.